Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita ke PJJ Mapel Kimia dengan judul konsep redok berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kedua, menunjukkan zat yang bertindak sebagai oksidator atau reduktor pada suatu reaksi oksidasi reduksi. Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Para ilmuwan telah menciptakan suatu metode untuk menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi redok, yaitu menggunakan konsep bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi suatu unsur menggambarkan kemampuan unsur tersebut berikatan dan menunjukkan bagaimana peranan elektron dalam suatu senyawa. Untuk memahaminya, berikut akan diuraikan cara menentukan bilangan oksidasi dan penggunaan bilangan oksidasi pada reaksi redok. Reaksi redok dapat pula ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi atom atau unsur sebelum dan sesudah reaksi. Reaksi redok adalah reaksi yang ditandai terjadinya perubahan bilangan oksidasi dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Nilai bilangan oksidasi menunjukkan banyaknya elektron yang dilepas atau ditangkap, sehingga bilangan oksidasi dapat bertanda positif maupun negatif. Penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Kita dapat menentukan besarnya bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa dengan mengikuti aturan berikut. Aturan penentuan bilangan oksidasi unsur adalah pertama atau A, unsur bebas, misalnya H2, hidrogen, O2, oksigen, N2, nitrogen, besi, Fe, dan Cu, ini mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. B, umumnya unsur hidrogen, H, mempunyai bilangan oksidasi sama dengan +1, kecuali dalam senyawa hidrida, bilangan oksidasi hidrogen atau H sama dengan -1. Contoh, bilangan oksidasi H dalam H2O, HCl, dan NH3 adalah +1. Sedangkan bilangan oksidasi H dalam LiH, NaH, dan CaH2 adalah -1. C. Unsur oksigen mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -2, kecuali dalam senyawa peroksida bilangan oksidasi O sama dengan -1. Contoh, bilangan oksidasi O dalam H2O, CaO, dan Na2O adalah -2. Bilangan oksidasi O dalam H2O2, Na2O2 adalah -1. D. Unsur F fluor selalu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -1. E. Unsur logam mempunyai bilangan oksidasi selalu bertanda positif. Contoh, golongan 1A, logam alkali, misalnya Li, Na, K, Rb, dan Cs, bilangan oksidasinya sama dengan +1. Golongan 2A, alkali tanah, Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, bilangan oksidasinya sama dengan +2. F, bilangan oksidasi ion tunggal sama dengan muatannya. Contoh, bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe2+ adalah +2. G, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contoh, dalam senyawa H2CO3 berlaku 2 bil ok H plus 1 bil ok C plus 3 bil ok O, ini sama dengan 0. H, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion. Contoh, dalam ion NH4+ berlaku 1 bil oks N ditambah 4 bil oks H sama dengan +1. Kita lihat contoh, misalnya, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi pada senyawa berikut. Kita lihat A, Fe2O3 yang digarisbawahi adalah Fe. B, H2O2 yang digarisbawahi O. C, MnO4- yang digarisbawahi Mn. Kita lihat penyelesaiannya. Fe2O3, kita tahu pada aturan C, bilangan oksidasi O sama dengan -2. Di sini kita lihat
2 bilangan oksidasi Fe ditambah 3 bilangan oksidasi O, ini harus sama dengan 0. Sehingga 2 bil Fe plus 3 dikali min 2 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Maka 2 bil Fe sama dengan min 6. Karena plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Sama dengan 0. Kemudian min 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi plus 6. Sehingga 2 bil Fe sama dengan plus 6. Jadi bil Fe karena ada 2 plus 6 dibagi 2. Maka bil Fe sama dengan plus 3. Yang B kita lihat H2O2. Kita tahu pada aturan B yang dibacakan sebelumnya adalah bil ox H sama dengan plus 1. 2 bil ox H ditambah 2 bil ox O harus sama dengan 0. Sehingga 2 kali plus 1 ditambah 2 bil ox O sama dengan 0. Sehingga plus 2 bil ox O sama dengan 0. Maka 2 bil ox O sama dengan negatif 2. Karena plus 2 ini pindah ke sebelah sini. Negatif ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Sehingga bil ox O min 2 dibagi 2 adalah min 1. Yang ketiga, MnO4 min. Bil ox O sama dengan negatif 2 aturan C. Sehingga bil ox Mn plus 4 bil ox O sama dengan muatannya. Kita tahu muatannya di sini negatif 1 aturan H. Maka bil ox Mn plus 4 dikali min 2 sama dengan min 1. Plus 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Sehingga bil ox Mn sama dengan min 8 sama dengan min 1. Min 8 kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 8. Sehingga bil ox Mn sama dengan min 1 plus 8. Hasilnya adalah bil ox Mn sama dengan plus 7. Penggunaan bilangan oksidasi pada reaksi redoks. Pada suatu reaksi, perubahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya menunjukkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk memahaminya, perhatikan reaksi berikut. Kita lihat CuO direaksikan dengan hidrogen, terbentuk Cu plus H2O. Kita lihat di sini, Cu bilangan oksidasinya plus 2, karena O negatif 2. Karena CuO ini harus sama dengan 0. Maka plus 2 dengan negatif 2 sama dengan 0. Jadi bilangan Cu plus 2. H2 ini bilangan oksidasinya 0. Di sini Cu atom bebas sehingga 0. Di sini plus 2 menjadi 0. Ini mengalami penurunan sehingga terjadi reaksi reduksi. Yang ini H di dalam H2O, kita tahu O ini negatif 2. H2O ini harus sama dengan 0. Sehingga di sini karena H-nya ada 2, bilangan oksidasi H plus 1. 2 kali plus 1 plus 2 dengan negatif 2 harus sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi H di sini adalah plus 1. Dari 0 menjadi plus 1 adalah naik, yaitu jadi reaksi oksidasi. Nah, oksidatornya adalah CuO. Sedangkan yang bertindak sebagai reduktornya adalah H2. Hasil oksidasi adalah H2O. Hasil reduksi adalah Cu. Bilangan oksidasi Cu pada CuO adalah plus 2. Dan pada Cu adalah 0. Bilangan oksidasi Cu mengalami penurunan dari plus 2 menjadi 0. Bilangan oksidasi H pada H2 sama dengan 0. Dan pada H2O sama dengan plus 1. Bilangan oksidasi H mengalami kenaikan dari 0 menjadi plus 1. Pada reaksi tersebut dinyatakan CuO mengalami reduksi dan H2 mengalami oksidasi. Dengan demikian, berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi dan reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Pada reaksi ini, CuO bertindak sebagai oksidator, sedangkan H2 bertindak sebagai reduktor. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh berikut. Kita lihat reaksi Mg magnesium direaksikan dengan HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Kita tahu Mg ini adalah atom bebas sehingga bilangan oksidasinya 0. HCl ini harus senyawanya sama dengan 0 sehingga Cl-1 supaya 0 berarti H plus 1. Pada MgCl2 kita lihat harusnya senyawa ini jumlah bilangan oksidasinya adalah harus sama dengan 0. Kita tahu Cl ini bilangan oksidasinya negatif 1. Karena ada 2, maka kita kalikan 2, berarti di sini adalah negatif
negatif 2 sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi Mg ini adalah plus 2 supaya sama dengan 0. Nah, Mg 0 menjadi plus 2 berarti mengalami kenaikan. Bilangan oksidasi Mg bertambah, Mg mengalami oksidasi. Kita lihat H di sini dari plus 1 menjadi 0, berarti bilangan oksidasi H berkurang. H mengalami reduksi. Jadi, oksidasi adalah pertambahan bilangan oksidasi. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Reduktor adalah pertama, zat yang bereduksi zat lain dalam reaksi redok. Dua, zat yang mengalami oksidasi. Kita lihat contoh, 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Di sini, di cara sebelumnya, bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah plus 6, sedangkan pada SO2 adalah plus 4. Karena unsur S mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 6 menjadi plus 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Oksidatornya adalah SO3, dan zat hasil reduksinya adalah SO2. Oksidasi adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redok. Dua, zat yang mengalami reaksi reduksi. Kita lihat pada contoh berikut. Misalnya 4 FeO direaksi dengan oksigen menghasilkan 2 Fe2O3. Kita lihat bilangan oksidasi Fe di dalam FeO ini adalah plus 2. Sedangkan dalam Fe2O3 di sini adalah plus 3. Karena unsur Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 2 menjadi plus 3, maka FeO mengalami reaksi oksidasi. Reduktornya adalah FeO, dan zat hasil oksidasi adalah Fe2O3. Kita lihat contoh lain. Periksalah reaksi berikut, ini tergolong reaksi redok atau bukan. Pertama, kita reaksi pada CaCO3 plus 2Cl menghasilkan CaCl2 plus CO2 plus H2O. Kita lihat pada CaCO3 ini harus sama dengan 0. Kita lihat bilangan oksidasi O ini negatif 2, berarti ada 3, 2, min 2 kali 3 berarti min 6. Supaya sama dengan 0 berarti kita lihat Ca ini adalah plus 2 dan C ini plus 4, sehingga sama dengan 0. Kemudian pada HCl di sini juga harus sama dengan 0, Cl min 1 sehingga H ada plus 1. Pada CaCl2 juga begitu, berarti ini harus sama dengan 0. Cl negatif 1 dikali 2 berarti min 2 sehingga sama dengan 0, di sini plus 2. Begitu juga pada CO2. Di sini negatif 2 karena ada 2 berarti min 4 sehingga C di sini plus 4. Pada H2O juga sama, di sini negatif 2, di sini plus 1 sehingga dikali 2 berarti plus 2 harus sama dengan 0. Kita lihat Ca di sini plus 2, di sini plus 2, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. C di sini plus 4, di sini juga plus 4, sama tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Begitu juga pada O, negatif 2, negatif 2. Dan H juga sama, plus 1, plus 1. Cl juga sama, negatif 1, negatif 1. Karena tidak ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut bukan reaksi redok. Tapi pada reaksi di bawah ini kita lihat Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Zn ini atom bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Pada ZnCl2 ini juga harus sama dengan 0 sehingga di sini negatif 1, Cl dikali 2 min 2 sehingga Zn di sini plus 2. Kita lihat dari 0 menjadi plus 2 yaitu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kita lihat pada HCl berikut. Di sini H plus 1, di sini H sama dengan 0 sehingga mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi ini termasuk reaksi redok. Ringkasan. Pertama, reaksi redok berkembang mulai dari konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan elektron, serta kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kedua, pada konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen. Yang ketiga, pada konsep pengikatan dan pelepasan elektron, oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah peristiwa pengikatan elektron. Pada konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi,
oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Demikianlah materi ini yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.